Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Ajari Aku Islam pada level yang kedua di materi Tauhid. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi pertemuan yang keenam. Pada pertemuan yang keenam ini kita akan membahas terkait dengan beriman kepada yang gaib dan bagian dari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada jin sebagai suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin ini adalah makhluk di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup di alam gaib. Mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api, yang mana penciptaan mereka ini lebih dulu dari penciptaan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Mereka, jin ini seperti manusia dalam masalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kewajiban atau disebut sebagai taklif, beban penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditujukan kepada mereka petunjuk dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ini ada yang beriman, ada pula yang kafir. Sebagaimana manusia biasanya ada yang beriman dan ada pula yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalika kunna qara'iqa qidada." Dan sesungguhnya di antara kami, para jin maksudnya, ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini penuturan dari para jin. Yakni mereka ini berkelompok-kelompok dan berjenis-jenis atau bersekte-sekte yang banyak. Sebagaimana yang kita lihat pada keadaan manusia. Dan ada jin yang kafir, ada jin yang fasik, ada jin yang beriman, ada jin yang kuat keimanannya, ada yang lemah keimanannya, dan lain-lain sebagainya. Jin yang kafir tentu saja akan masuk ke dalam neraka. Dan ini adalah suatu ijma', kesepakatan para ulama. Demikian juga jin yang beragama Islam dan beriman, beramal saleh, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ada dua surga. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Kezaliman merupakan hal yang bisa saja terjadi di antara para jin, di antara sesama jin. Sebagaimana pula terjadi di antara manusia, ada yang saling menzalimi,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tawalamu." Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi atau saling menganiaya satu sama lain." Meskipun kadang-kadang ada juga di antara jin yang berbuat zalim atau berbuat aniaya kepada manusia, sebagaimana pula manusia terkadang ada yang berbuat zalim aniaya kepada jin. Di antara penyebab hal tersebut karena ketidaktahuan kadang-kadang di antara manusia akan hak-hak di antara makhluk Allah tersebut, dan kadang-kadang di antaranya adalah karena kelalaian manusia terhadap hak-hak mereka. Sebagai contoh, di antara bentuk kezaliman manusia terhadap jin adalah beristijmar atau membersihkan kotoran hajat dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya jin pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bekal makanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakum kullu 'azmi dzukira smullahi alaihi yaqa fi aydikum awfara ma yakunu lahma wa kullu ba'rati alfi lidawabikum." Bagi kalian, setiap tulang yang ketika penyembelihannya disebut nama Allah, apa yang ada pada tangan kalian itu lebih lengkap daripada daging, dan juga bagi kalian setiap kotoran hewan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Janganlah kalian beristinja, membersihkan kotoran kalian dengan keduanya, maksudnya kotoran hewan dan tulang tersebut, karena itu adalah makanan dari saudara kalian, yaitu jin. Di antara bentuk kezaliman manusia terhadap jin adalah membuang air panas tanpa membaca bismillah atau tanpa menyebut nama Allah. Dan kejahatan yang dilakukan oleh para jin terhadap manusia adalah menjadi penolong-penolong para tukang-tukang sihir untuk menyampaikan sihir mereka kepada orang-orang yang disihir. Dan ini tentu saja adalah bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kejahatan lain yang dilakukan oleh jin kepada manusia adalah membisikkan keraguan-raguan kepada manusia atau was-was ke dalam hati manusia. Kemudian yang lain adalah menakut-nakuti manusia dan menjatuhkan di hati manusia itu rasa takut. Membisikkan rasa takut dalam hati manusia, khususnya ketika manusia berlindung diri atau meminta pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan serta rasa takut kepada mereka, sehingga benar-benar mereka terjatuh dalam ketergantungan kepada para jin tersebut. Kemudian yang terakhir di antara kejahatan jin kepada manusia adalah membuat manusia kesurupan atau disebut sebagai kesurupan jin atau kerasukan jin.
Dan kesurupan atau kerasukan ini terbagi menjadi dua. Ada kesurupan yang kesurupan jin. Jin itu yang menguasai orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesurupan karena penyakit di anggota tubuhnya. Ada beberapa hal banyak pembahasan berkaitan dengan beriman kepada jin sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup di alam gaib. Dan secara singkatnya, ini saja mungkin yang kita dapat ketengahkan pada pembahasan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang diberkahi dan diridhai dimanapun kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.